itu tersusupi paham Wahabi dengan terbentuknya PCS, Ya, Polisi Cinta Sunnah. Ya. Apakah benar itu? benar sekali. Dan sekarang mereka berusaha bertakiah dengan satu nama baru, Pembelajar Cinta Sunnah, tapi singkatannya tetap PCS. Pembelajar Cinta Sunnah. Kita tetap menjalin ukhuwah, menjalin kerjasama baik dengan rekan-rekan sama ikhwan maupun rekan-rekan yang lain. Walaupun kami polisi, tapi kami tetap cinta sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tuduhan-tuduhan oleh Islah Bahrawi bahwasanya yaitu kepolisian sekarang ini terinfeksi dengan virus-virus yaitu Wahabi katanya. Jadi polisi ini belajar dengan ustadz-ustadz yang dituduh sebagai Wahabi ya, seperti Ustadz Dr. Firanda Andirja MA dan Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA dan Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA. Nah, mereka ini ya para polisi TNI Polri, mereka ini belajar mengundang ustadz-ustadz salafi, namun malah mereka ini dituduh sebagai radikal karena mereka ini mengundang ustadz-ustadz salafi. Jadi tidak heran lagi apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi ini. Ya, tentu Islah Bahrawi ini kan berbeda paham dengan ustadz-ustadz salafi. Ya, misal seperti ustadz salafi ini membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, lalu kemudian mengharamkan musik, malah dituduh sebagai radikal. Ya, ini adalah tuduhan yang keji ya teman-teman. Apalagi yang sekarang ini polisi cinta sunnah. Nah, para polisi ini mengundang ustadz-ustadz salafi ya, karena mereka ini kan berbeda paham dengan Gus Islah ya. Tentu mereka ini tidak suka dengan yang namanya ustadz salafi. Nah, maka dari itu, orang yang membid'ahkan Maulid Nabi, tahlilan, yasinan, ini adalah radikal. Tentu ini tidak benar ya teman-teman ya. Di Indonesia ini ya, kelompok yang membid'ahkan tahlilan itu bukan salafi doang. Ada kelompok Al-Irsyad, ada Persis, ada lagi MTA, ada Muhammadiyah, dan lain-lain yang tidak tahlilan. Apakah mereka ini adalah radikal? Tentu tidak. Nah, maka dari itu, Gus Islah Bahrawi ini memang tidak suka dengan dakwah sunnah, dakwah salafi. Karena apa? Karena berbeda paham. Nah, lalu kemudian polisi ini kan ngaji sama ustadz salafi, ustadz sunnah ya, mereka akan dicap sebagai radikal. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Penangkapan-penangkapan dari Densus itu, kalau kita perhatikan kan memang menyasar banyak sekali pegawai BUMN, ASN, termasuk dari TNI Polri. Banyak. Ada ya Mas? Ada. Jadi, sorry, mohon maaf, saya potong nih, mumpung masalah infiltrasi ke lembaga negara. Ya. Kemarin sempat beredar Ya. video dari satu Ustadz Ridho kalau nggak salah, mengatakan polisi itu tersusupi paham Wahabi dengan terbentuknya PCS, Ya. Polisi Cinta Sunnah. Ya. Apakah benar itu? Benar sekali. Dan sekarang mereka berusaha bertakiah dengan satu nama baru, Pembelajar Cinta Sunnah, tapi singkatannya tetap PCS. Pembelajar Cinta Sunnah. nggak pakai nama polisi? Nggak pakai nama polisi karena mereka tahu gerakan ini sudah tercium. Dan tapi admin-adminnya tetap polisi, anggota. Aktif? Aktif. Wow. Artinya mereka ini secara kuantitas, Ya. jumlah, Ya. cukup mengkhawatirkan nggak sih? Menurut saya mengkhawatirkan, karena Mengkhawatirkan. kalau kita melihat secara komparatif dengan banyak negara di seluruh dunia, metode infiltrasi terhadap kepolisian dan tentara ini menjadi fatal pada akhirnya. Terbentuknya Al-Sabab itu tidak berdiri di ruang hampa. Dia dimulai dari sebuah gerakan toli'ah, gerakan elit kecil dari ketentaraan di Somalia. Nah, teman-teman yang berikan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tuduhan terhadap polisi cinta sunnah ya, yaitu Islah Bahrawi ini menuduh bahwasanya polisi cinta sunnah ini ya terinfeksi dengan pahaman salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Jadi Gus Islah ini tidak suka ya dengan polisi cinta sunnah. Nah, sepertinya Gus Islah ini menuduh seperti ya terinfeksi salafi Wahabi, nanti radikal dan bisa memberontak kepada negara. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Namun ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi di kajian-kajiannya itu Ustadz Salafi menyampaikan bahwasanya kita ini dilarang untuk memberontak pemimpin, apalagi demo itu kita dilarang, diharamkan untuk berdemo. Nah, apalagi menumpahkan darah kaum muslimin. Tentunya ini adalah sebuah fitnah yang keji dari Islah Bahrawi. Nah, teman-teman, mari kita simak video yaitu dari Polisi Cinta Sunnah. Mari kita simak videonya. Menurut Anda, apakah dakwah Ustadz Khalid Basalamah ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara atau ada yang menyimpang? Nah, ini dijawab oleh polisi ya. Alhamdulillah selama saya Ustadz Khalid Basalamah ceramah baik yang saya dengar di YouTube maupun yang langsung di kajian-kajian beliau, saya tidak pernah mendapatkan apapun yang materi ataupun ceramah beliau yang berisikan dengan radikalisme, tidak pernah. Tidak pernah. Malah justru beliau mengajarkan kita harus menentang pada radikalisme itu tersebut. Nah, ya.
pesan saya untuk rekan-rekan yang khusus rekan-rekan di Polpolairut, kita tetap menjalin ukhuwah, menjalin kerjasama baik dengan rekan-rekan sama ikhwan maupun rekan-rekan yang lain. Walaupun kami polisi, tapi kami tetap cinta sunnah. Nah, teman-teman yang berkenan Allah SWT, jadi itulah ya, Gus Islah Bahrawi ini ketakutan ya. Ya, ketakutan apa? Karena polisi ini sudah belajar kepada Ustadz Salafi. Ya, tentunya Gus Islah ini merasa iri ya terhadap dakwah sunnah ini yang semakin berkembang. Bahkan ya Polri dan TNI mereka ini belajar dengan ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Nah, maka dari itu Gus Islah ini membuat suatu fitnah bahwasanya polisi cinta sunnah ini berbahaya ya karena sudah terinfeksi berfaham salafi wahabi, dan disebutkanlah ya nanti bisa memberontak gitu ya dan diajarkan radikal. Allahu Akbar. Itu adalah sebuah fitnah bahwasanya ya polisi cinta sunnah ini mengambil ilmu dari Ustadz Salafi ini sangat berharga sekali ya teman-teman. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Dr. Firanda, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, beliau ini menyampaikan kepada umat ya agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah dituduh sebagai dakwah radikal. Tentu ini tidak benar dan itu adalah semuanya fitnah. Itu tidak heran lagi ya teman-teman. Mereka itu memang selalunya memfitnah dakwah-dakwah salafi ini. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu dakwah Ustadz Dr. Firanda Andirja yaitu di kepolisian juga. Oke, mari kita simak videonya. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku saudara saya dari para kepolisian ya. Ingat bahwasanya tugas yang Anda kerjakan ini bukan sekedar tugas duniawi. Kalau Anda hanya sekedar niatkan untuk duniawi, maka tidak ada pahala yang didapatkan. Karena seorang hanya bisa dapat pahala kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada syarat, harus punya niat ikhlas karena Allah. Oleh karenanya, hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang mengemban tugas yang mulia. Dan tugas ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakannya dengan baik ya, maka pahalanya besar karena kita berusaha menjamin ketentraman masyarakat. Maka kita niatkan tugas kita adalah untuk menjaga hal ini, menjaga bangsa kita dan juga menjaga keamanan negeri. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari yang berlalu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pekerjaan polisi terkadang mendatangkan ancaman kehidupannya. Berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan penjahat, berhadapan dengan perampok ya. Ya, ini bukan pekerjaan ringan ya. Terkadang ada suatu kekacauan di daerah tertentu, kita ditugaskan demi untuk mempertahankan keamanan negara, untuk menjaga keutuhan negara. Ini tugas. Kalau kita niatkan karena Allah berpahala. Tapi kalau kita tidak niatkan karena Allah, kita ngelobi pimpinan supaya nggak ditugaskan di situ ya. Jangan disitulah, takut ya. Tapi kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala ada nilai perjuangan ya. Jadi jangan sampai baik tentara maupun polisi ya, menjalankan tugas kemudian dia tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya terjadi sesuatu kita khawatir kerjaan dia sia-sia, tidak ada nilai pahala yang dia dapatkan. Maka niatkan karena Allah segala kegiatan kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya nasihat Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizallah kepada yaitu para bapak polisi. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada tentang terkait tablik akbar Ustadz Dr. Firanda Andirja oleh Bapak Polisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama-sama sudah mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Beliau adalah salah satu ustadz yang andal dalam menyampaikan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ke depan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ustadz Firanda untuk menyebarkan sunnah ini, karena kita harap kehidupan kita ini bisa selamat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kebetulan saya juga sebagai anggota polisi, saya harap kepada anggota polisi juga hendaknya juga dapat mengaji terkait dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga dapat melaksanakan tugas pokok kita. Karena kita mengetahui tugas pokok Polri ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu yang kedua memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, tugas polisi adalah sebagai aparatur penegak
hukum. Nah, teman-teman yang berikan Allah SWT, jadi ini adalah apresiasi AKBP Muhyiddin terkait tablik akbar Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Jadi teman-teman ya, polisi ini mengundang Ustadz Dr. Khalid Basalamah, Ustadz Dr. Safiri Basalamah, dan Ustadz Dr. Firanda. Mereka ini ingin mengaji. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz Salafi ini, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Malah ya, Islah Barawi ini menuduh bahwasanya ya, yaitu polisi Sita Sunnah ini sudah terpapar dengan berpahaman Salafi Wahabi, yaitu radikal. Allahu Akbar. Ini benar-benar orang ini ya mencari sesuap nasi, yaitu dengan menfitnah dakwah-dakwah Salafi ini ya, dakwah Ustadz Salafi yang mengajak umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, memang dari dulu ya teman-teman ya, orang-orang ahlul bid'ah, mereka ini tidak menyukai ahlul hadis, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, mereka ini merasa gerah dengan dakwah ini ya. Malah dakwah Al-Quran dan hadis malah dituduh sebagai ya radikal. Padahal apa isinya itu ya, itu tidak pernah mengajak umat untuk memberontak kepada pemimpin, pemerintah, dan menumpahkan darah kaum muslimin. Dan itu semuanya adalah fitnah yang keji dari Islah Bahrawi. Tentunya ini kita harus ya teman-teman, kita harus sabar dalam menghadapi tuduhan-tuduhan di luar sana ini, terutama ya orang-orang yang membenci sunnah. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.